Hai guys, kembali lagi bareng gua di Barai Anime. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Di kesempatan kali ini, gua mau nerusin kisah perjalanan Mukoda di dunia isekai. Di episode sebelumnya, Mukoda meminta Vel untuk menyelamatkan penyintas dari gerombolan para begal. Setelah mereka selamat, akhirnya Mukoda bersama penyintas itu yang diketahui bernama Lambert pergi bersama menuju kota Karelina. Di perjalanan, para bodyguard Lambert ngegibah super tentang monster yang ada di belakang mereka itu sosok Fenrir atau Great Wolf. Jadi bukan hanya di negeri Wakanda aja, di dunia isekai yang namanya gosip sangat cepat menyebar. Mungkin daya geraknya menyamai hitungan tahun cahaya. Oh, ternyata antar guild dari setiap daerah menyebarkan informasi menggunakan alat teleport, di mana di situ diberitakan jika ada salah seorang yang menjalin kontrak dengan monster legendaris Fenrir. Namun muncul lagi rumor kalau monster kontraknya bukan Fenrir melainkan Great Wolf. Mendengar gibahan para bodyguard Lambert membuat Mukoda sangat cemas. Karena alasan ia pergi ke daerah yang jauh untuk menghindari hal-hal yang merepotkan. Akan tetapi, hal yang merepotkan itu malah lebih dulu bersinggah di semua tempat. Mukoda harus merahasiakan jati dirinya, yang dimana ia adalah seorang pahlawan yang dipanggil dari dunia lain. Singkat waktu, malam pun poek terlihat Vel dengan raut wajah Salatri meminta Mukoda untuk menepati janjinya siang tadi, yaitu Mukoda akan memberi makanan enak jika Vel dapat menyelamatkan Lambert. Mukoda menjauhi tempat Lambert dan bodyguardnya istirahat agar ia tidak ketahuan memiliki skill khusus pada saat memasak makanan. Lagi-lagi sikap Mukoda sangat berbeda kalau yang meminta sesuatu itu Sui. Sikapnya begitu sangat penyayang dan seperti tidak bisa mengucapkan kata tidak. Karena persediaan daging yang menipis, Mukoda mencampur semua daging dari berbagai monster yang tersisa. だったら中途半端に残ってる肉は豪華にって約束だしね。まずはコカトリスの袋に入れてニンニク、酒、醤油を入れこう入れてシャカシャカ振る。よしできた。いろんな肉の唐揚げ。 Namun, aroma yang dihasilkan dari masakan Mukoda menghiliwir ke arah Lambert dan yang lainnya yang sedang beristirahat. Mencium aroma yang sangat menggiurkan, mereka mendatangi arah bau itu. Karena udah kepanggih modal, mau tidak mau Mukoda membagi makanannya kepada mereka. Lambert dan yang lainnya sangat lahap memakan masakan Mukoda, hingga Mukoda harus beberapa kali menghidangkannya. Dan seperti biasa, yang masak mah hanya kebagian capeknya. Karena persediaan daging dan masakan yang telah Mukoda buat habis oleh mereka. Sebagai ucapan terima kasih, Lace mempersilahkan Mukoda untuk beristirahat, ia dan teman-temannya yang akan berjaga. Ketika Lace memperingatkan para begal untuk tidak macam-macam, para begal itu sok keras dengan berkata, "Hei, jaga bicara Anda, Bung." Namun, sikap sok kerasnya itu runtuh setelah Mukoda memberi mereka wejangan. 私たちは寝させていただきますけど何かあればバラの細切れになりますからね。 Singkat cerita, pagi pun tiba. Tak terasa mereka sudah sampai di kota Karelina, salah satu kota terbesar di kerajaan Leonhard. Mukoda langsung mendatangi guild petualang. Sesampainya di sana, ternyata keanggotaan Mukoda sebagai seorang petualang sudah dinonaktifkan. Karena sudah hampir 1 bulan tidak ada misi yang Mukoda selesaikan. Jadi pihak guild menganggap Mukoda telah mengundurkan diri dari serikat petualang. Padahal petualangan yang selama ini Mukoda jalani itu kemungkinan seperti misi guild rank F ke atas. Tapi ya sudahlah, karena sudah tidak aktif, Mukoda berencana untuk mendaftar kembali dan saat ini ia mendaftarkan Vel dan Sui sebagai monster kontraknya. Melihat monster kontraknya sesosok slime, beberapa orang di sana menertawakannya. Mungkin karena slime dianggap monster terlemah. Karena guild petualang sudah aktif kembali, Mukoda langsung menjual material-material dari monster yang telah Vel tangkap. Di sana, ia bertemu dengan tim Lace, bodyguard lambat tempo lalu. Lace mendekati Mukoda.
Ia penasaran dengan monster apa yang akan ia jual. Alangkah terkejutnya mereka setelah melihat monster-monster yang akan Mukoda jual merupakan monster rank F ke atas, yang dimana mereka pun sangat mustahil menangkap monster itu. Bang Botak sebagai tukang jagal di guild itu sangat bersemangat untuk mengurus monster-monster berkelas. Ia pastikan jika pengolahannya akan sangat luar biasa. Menurut Bang Botak, salah satu monster yang bernama Red Servant memiliki rasa daging yang enak. Bagi orang miskin seperti mereka, dapat merasakan daging itu seperti sebuah mimpi. Dengan pose muka yang sangat riang, Mukoda merasa jika rasa daging Black Serpent lah yang terbaik. Dan ia ingin merasakannya kembali. Mendengar itu, Lace lantas menanyai Mukoda daging monster apa yang mereka makan kemarin. Mukoda kemudian memberitahu jika daging yang mereka makan adalah daging campuran dari beberapa monster, yaitu Black Serpent, Cockatrice, Rockerbird, dan Giant Deer. Setelah mengetahui itu, Lace bersama kawan-kawannya langsung menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Mukoda karena mereka tidak mengira kalau daging yang dimakannya adalah daging berkualitas tinggi. Mereka merasa tidak enak memakannya terlalu banyak. Seumur hidup mereka, mungkin itulah pertama dan terakhir kali dapat memakan makanan kualitas super. Mukoda menenangkan mereka karena menurutnya dagingnya masih ada banyak. Jadi yang kemarin sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu menunjukkan arah ke kota Karelina. Singkat cerita, Mukoda beristirahat di sebuah penginapan. Di sana ia berpikir tentang statusnya sebagai seorang petualang. Agar tidak hangus lagi sebagai anggota, Mukoda berencana untuk naik ke rank F terlebih dahulu di kota Karelina. Esok ia akan memulai menjalankan misi. Baru juga mau terdengar suara Ninhil yang sangat kesal karena jatah makanan manis yang harusnya Mukoda setorkan sudah jatuh tempo. Tidak mau berdebat dengan Ninhil, Mukoda langsung mempersembahkan makanan manis berupa puding yang sedang diskon di toko Sabila Grosir. 風の女神ニンリルお納めください。神の加護をもよろしくお願いいたします。やっほー、女神がのことじゃ。それよりこれからはくれぐれもこれで本当に Keesokan harinya, Mukoda mulai memilih misi mana yang akan ia jalankan. Dari semua misi yang tersedia untuk petualang Renge, hanya membunuh goblin dengan kenaikan poin tertinggi. Vel meminta Mukoda untuk mengambil misi membunuh goblin saja agar peringkatnya cepat naik. Namun, trauma yang dialami sebelumnya masih sangat membekas di dalam ingatan Mukoda. 水汲みや荷物運びは 2ポイントでゴブリン討伐がなかなか大変だな。ゴブリンしか薬草採取だな。だからゴブリン討伐にしろ。ゴブリン G から F ランクに上がるには1、2からゴブリンだと言っておろう。あやつらを退治してランクとやらを早くアミにたどり着くんだ。ゴブリンは絶対に嫌だ。思い出がありすぎるんだよ。なんだと Vel menggunakan jurus pamungkasnya yaitu merayu Sui untuk menjalankan misi membunuh goblin. Sui pun setuju dengan Vel agar Mukoda mengambil misi membunuh goblin. Karena kalau misi mengumpulkan tanaman obat, dengan skill barunya Sui dapat menciptakan obatnya sendiri. Akhirnya, karena yang meminta itu Sui, Mukoda pun tidak dapat menolaknya. Mereka mulai berjalan ke hutan untuk mencari keberadaan para goblin. Tidak lama mereka berjalan, terlihat 3 ekor goblin sedang main lato-lato. Sui dengan skill asamnya langsung menyerang goblin-goblin itu hingga KO. Dan sebagai bukti kalau Mukoda telah menunaikan misinya, Vel menyuruh Mukoda untuk memotong telinga goblin-goblin itu untuk diserahkannya ke serikat petualang. Walau dengan ketakutan yang luar biasa, Mukoda berhasil memotong telinga goblin-goblin itu. Kemudian Vel berkata, "Saban poe teh kan lu megang daging monster-monster, masa sama segerentel cili goblin aja takut?" Mendengar perkataan Vel yang menyakitkan itu, Mukoda lantas berteriak, "Jika situasinya itu berbeda, aku tuh trauma guys." Namun, teriakan Mukoda itu terdengar oleh kawanan goblin lainnya, yang membuat ia diserbu puluhan goblin. Ternyata wilayah itu merupakan pemukiman para goblin. Vel meminta Sui untuk segera membereskannya. 木の陰にも2匹だ。向こうに5匹だ。 Singkat waktu, terlihat sangat banyak tumpukan mayat-mayat goblin. Dan saatnya Mukoda menjalankan tugasnya, yaitu mengambil telinga dari para goblin itu.
Setelah Mukoda selesai, mereka kebingungan untuk diapakan mayat-mayat itu karena daging goblin tidak bisa dikonsumsi. Akhirnya Vel meminta Sui untuk meleburkannya dengan cairan asam miliknya. Karena tumpukannya yang sangat besar, Sui merubah tubuhnya menjadi raksasa. Sontak hal itu membuat Mukoda kaget. Sui telah berevolusi menjadi Big Slime. Apakah karena Sui selalu makan makanan Mukoda yang beberapa bumbunya berasal dari dunia lain, membuat peningkatan kekuatannya naik sangat signifikan. Selama Vel hidup, baru kali ini ia melihat slime yang begitu overpower. Setelah mereka menyelesaikan misinya, saatnya mereka mengisi energi dengan makanan-makanan dari Mukoda. Saat ini Mukoda sedang merasa malas untuk memasak. Jadi ia membeli aneka macam roti dari toko online-nya. Di tengah sedang bersantai, Mukoda merasa cemas. Yang biasanya kenaikan rank itu pada umumnya 2-3 bulan menjalankan misi, ini selesai hanya dalam waktu 1 hari. Peduli amat karena film pun sudah berakhir. Oke lah guys, sampai di sini dulu pembahasan dari anime Tondemo Skill Isekai episode 8. Next episode keseruannya pasti akan bertambah karena di kayangan saudara dari Ninhil merasa sesuatu yang aneh terjadi kepadanya. Ia selalu menyendiri dan ketawa-ketawi sendiri. Apakah dewi-dewi yang adalah saudara-saudari Ninhil akan memalak Mukoda juga? Kita tunggu saja ya guys. Terima kasih bagi kalian yang nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.